Saya membuat tema seperti itu dengan almarhum Pak Oom Rusmana. Bimbingan beliau, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, sama Presiden juga ya Pak? Bapak Presiden. Alhamdulillah kita bareng-bareng bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah di pinggir, di samping, atau di belakang rumah, di depan rumah. Masyarakat bisa berguna untuk bercocok tanam, bertani, buat apotek hidup, buat sayuran yang lain. Siap. Ini mungkin yang dimaksud membangun Indonesia dari pinggiran. Siap. Membangun Indonesia Kita dari tempatnya Pak Lurah Bandarsari. Oke, semangat Mas Hafid. Nih, pegang dulu makanannya. Nah, ini adalah ikan lele, jumlahnya 1000 ekor. Nih, coba kasih makan. Nah, ini ukurannya berapa Pak kolamnya nih? Kolam ini 2,5 kali 2. Bagaimana caranya bisa panen 1 kintal? Nah, ini adalah ikan lele jenis ini sangkuriang. Jadi bagaimana lele itu bisa panjang dan cepat panen. Emang lele dumbo, lele yang lain juga sama sih sebenarnya. Tidak ada perbedaan yang sangat jauh. Cuman perbedaan itu hanya dari fisiknya agak panjang seperti itu. Nah, ini umurnya adalah 1 minggu. Beli dari untuk pemijahan. Jadi beli kepada orang yang pembenihan itu ya Pak ya. Bagaimana caranya kita kerjasama. Ini masyarakat Bandarsari juga Pak? Iya, masyarakat Bandarsari Dusun 6, namanya Mas Nowo. Alhamdulillah. Nah, ini jumlahnya 2000. Nah, ini alhamdulillah. Nih, ker. Weh, cepat makan. Bismillah. Wih, jos. Jadi biar panen sekintal itu ukuran segitu berapa Pak? Jadi bagaimana kita memelihara 1000 ekor bibit, nanti bagaimana kita bisa panennya 1 kintal. Jadi ada tahapannya, belajarnya ada step by stepnya. Jadi bagaimana biar bisa lele itu bisa panen, bisa bagus dan waktunya cepat. Jadi bagaimana itu memberi makannya rutin dan lain sebagainya. Nah, ini makanya perlu belajar bersama-sama Mas Munir. Nanti kita siap. Bertahap. Nah, kalau yang sini ini adalah ikan nila jib. Ini Mas Hafid ngasih makan. Nah, Pak Munir dari situ kita memberi makan, nih pegang. Nah, di sini biar nggak tumpah. Nah, kasih makan sana. Nah, ini nila jib. Nah, ini adalah ikan jenis nila, tapi dia bisa cepat besar juga. Untuk dikonsumsinya lebih cepat. Nah, ini indukannya. Nah, nanti kita jaring di sini Mas Munir. Oke, siap. Nanti ini indukan yang bisa besar-besar. Nanti yang kita jaring adalah yang kecilnya. Nah, ini nanti diserok di sini tuh. Alhamdulillah. Mantap. Oh, ini berarti ini yang sebelah sini ini dari sini ya Pak Lurah? Ya, jadi cukup tanam indukan sekali kita bisa panen berkali-kali ya Pak? Perbedaan lele dan nila ini adalah kita kalau lele beli bibit terus kepada petani. Kalau nila itu cukup sekali jadikan indukan, nanti anaknya kita pelihara. Otomatis kayak gini nih Pak ya. Langsung seperti ini nih. Ini berapa bulan nih Pak umurnya nih Pak? Kalau nila memang agak panjang, waktunya 4 bulan. Kalau lele ini bisa mencapai 2,5 bulan, itu udah maksimal. Yang paling cepat adalah 45 hari kalau lele. Ini alhamdulillah. Wah, ini kreatif banget ini Pak Lurah Bandarsari ini. Ini ada tanaman apa ini Pak Lurah ini? Nah, ini tanaman obat dan tanaman sayuran. Nah, ini di sini ada rempai, ada seledri, ada cabai. Nah, seperti ini cabai. Oh, ini nih cabai eksperimennya Pak Lurah nih. Ini cabai caplak ini ya Pak ya. Jadi kita memanfaatkan lahan. Jadi bagaimana? Jadi ini pengalaman ya Mas Munir. Dulu alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Gubernur waktu rindu kepada Bapak Presiden. Saya menyampaikan terima kasih Bapak SBY dulu pernah mengikuti saya Pekan Nasional 1 minggu di Malang, Jawa Timur. Jadi alhamdulillah ikut lomba, alhamdulillah saya juara 2. Mantap. Nah, ini alhamdulillah memanfaatkan, judulnya pemanfaatan lahan atau sempit. pekarangan rumah yang nganggur itu bisa bermanfaat. Nah, ini judulnya. Saya membuat tema seperti itu dengan almarhum Pak Oom Rusmana. Bimbingan beliau alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, sama Presiden juga ya Pak? Bapak Presiden, alhamdulillah. Ini bibit yang dibikin sama Pak Lurah nih, ini eksperimen nih. Nah, ini eksperimen, percobaan nih Mas Munir. Nanti Mas Munir saya kasih juga bibitnya untuk ditanam di rumah. Jadi ini adalah media tanamnya pertama adalah tanah 1 bagian. Nah, 1 bagian lagi adalah
untuk pupuknya, ketiga adalah sekam atau merang yang dibakar. Iya. Nah, Sekam ini. padi dibakar ya, Pak. Nah, ya. Jadi Ini bibitnya ini bikin sendiri nih. saya bikin sendiri F1. Jadi kita buat, nanti saya ambil, saya tunjukin nanti bagaimana kita cara membuat untuk Pembibitan ya, Pak. mantang atau ubi jalar yang bukan F1 dari ya, Pak. orang. Jadi kita langsung dari mantangnya, dari muntulnya kita buat. Ini alhamdulillah. Nah, ini yang ungu, ini yang madu, ini yang ungu. Ini F1 juga ini, Nah, Pak. F1 ini. Alhamdulillah. Mantap. Nah, ini alhamdulillah itu sampai segitu kita menyiapkan uji coba 100 polybag dari karung, dari kandi. Nanti kita uji coba, mudah-mudahan hasilnya mohon doanya nanti Amin amin amin. September bisa kita panen raya. Ini panen Pak. raya ini ya, Pak ya. Alhamdulillah. Cukup sementara. Oke, jadi komentarnya Mas Hafid gimana? Mantap atau enggak tempatnya Pak Lurah ini? Mantap. Woi, makan dulu. Ker. Nah, Ini tempat untuk pembuatan bibit mantang F1 yang ditanam di atas Oke. kolam lele ini, nah, Pak Lurah ya. Jadi gini, Mas Hafid, Mas Munir, alhamdulillah ini lele sengaja untuk dibesarkan di sini induan. Jadi nanti kalau kita ke depan ingin memijah, ingin untuk membuat benih, nanti kita ambil lelenya di sini. Nah, selain itu kita langsung menuju ini aja. Nah itu, wih mantap. Ini kasih makan juga. Mantap. Nah ini. Nah ini kita fokus pada pembuatan Bibit F1. F1 dari mantang muntul ungu. Nah ini adalah sudah umur 10 hari. Nah ini yang saya sampaikan, Mas. Jadi kita jangan ngambil benih atau bibit ini ngambilnya jangan dari bekas panen orang. Pohonnya ya, Pak ya. Pohonnya. Jadi jangan kita minta daunnya harus ditandur meneh. Nah bahasa Jawanya. Jadi jangan mau menanam hasil punya orang. Jadi kita membuat sendiri. Nah ini bisa, alhamdulillah bisa berhasil, bisa hidup. Nah dengan cara bagaimana kita bisa telaten, jadi membuat bibit sendiri dengan F1. Nah ini tahapan-tahapannya kita ada yang terutama adalah 4 tahap. Bagaimana kita bisa pertama mencari muntul atau mantang ini yang Kualitas bagus. bagus. Jadi nanti ini dipilih, terus kemudian nanti diambil yang sedang, nanti bisa untuk dibuat media seperti ini. Kenapa menggunakan air dan pupuk lele ini? Agar tumbuhnya bisa subur. Nah, Oh, enggak busuk enggak, Pak Lurah? enggak busuk. Nah, ini umurnya 10 hari. Nanti ketika umurnya 5 hari lagi, setengah bulan, bisa ditanam di media seperti yang tadi itu. Iya. Di karung atau polybag, apapun lah yang bisa bermanfaat. Atau di tanah juga bisa Atau ya. di tanah juga bisa, nggak masalah. Yang penting bagaimana ini membuat sendiri. Ini insya Allah hasilnya akan lebih bagus karena kita sudah pernah mencoba. Nah ini. Nah, Ini untuk formulasi airnya ada formula-formula khusus apa ya enggak, Pak? kalau kita kan alhamdulillah Mas Munir ini berada di kolam-kolam, di kolam ikan, nila dan lele. Artinya pemanfaatan air kolam ini, hasil pupuknya ini sangat bagus. Oh, Nah, jadi nggak perlu formulasi pupuk-pupuk yang lain, Pak Lurah? nggak Ya? perlu. Kalau kita pupuk organik ya organik aja. Kalau umpamanya pakai kimia nanti kurang sehat kalau mau untuk dikonsumsi sehat. Jadi kita tidak menggunakan pupuk kimia. Ini kita bertahap untuk ini. Ada formulasi pupuk-pupuk sendiri itu hasil dari Air kolam. air kolam. Jadi semua pupuk ini pakai air kolam semua, Ya, Pak? Ya? siap. Termasuk tuh sayuran-sayuran itu ada sawi, Mantap. ada bayam, ada cabai termasuk gitu. Ya, alhamdulillah. Dari sini juga kita bisa ngambil ini teh nih. Ini sawi. Alhamdulillah. Wih, ini pemanfaatannya luar biasa ini. Ya. Ini namanya mau bikin ren sendiri, Pak Lurah ini. Alhamdulillah. Pingin Pak Munir punya tempat untuk belajar bareng gitu di atas kolam. Nanti kita bareng-bareng cari inovasi. Iya. Jadi- Rencana mau bikin taman pintar ya. Ya, siap. Pingin kita bareng-bareng Mas Munir. Nanti mohon bimbingan Mas Munir. Siap. ada, Mas Rudi dan teman-teman yang lain. Ini alhamdulillah. Ini bayam ini Mas Rudi nanti insya Allah tingginya bisa 1,5 meter. Ini tidak menggunakan pupuk kimia, Pak Lurah. Nggak menggunakan. Jadi nggak usah Cukup menggunakan pakai pupuk nih. kimia. Ini pupuk Pakai yang dibuat sama Pak Lurah ini. Pupuk
tanpa ada kotoran manusia ini di sini nggak ada kotoran manusia. Nggak ada. Kita septic tank yang PHBS yang harus memberi pelajaran kepada masyarakat yang bersih dan sehat. Mantap. Ya. Ini sangat inovatif ini, mungkin ini Alhamdulillah. bisa ditiru di ya masyarakat-masyarakat yang punya lahan nganggur sempit bisa pakai inovasinya Pak Lurah. Bisa. Ini untuk menghasilkan lele 1 kintal cukup kita pakai 1 petak kolam itu bisa Ya. mencapai 1 kintal. Betul. Untuk 1000 bibit masih nampung itu. Hmm. Dan untuk yang pengen nanam mantang ini luar biasa ini F1 ini. Kalau dibedah ini 1 karungnya ini bisa mencapai 10 kilo Ya, sampai nggak Pak? bisa sampai 10 kilo Mas Hendra. Mudah-mudahan nanti bulan September kita panen bareng-bareng. Nanti ada